Hari ini kita bahas temanya beriman, berarti meninggalkan segala sesuatu. Kalau kita lihat dari standar hidup orang Kristen hari ini, standar hidup orang Kristen hari ini itu sama nggak sih dengan standar kekristenan pada saat Kristen mula-mula? Kira-kira sama nggak? Apakah hari ini karena disebut zaman anugerah, maka kekristenan itu menjadi berbeda? Dulu ada aniaya, sekarang ya tetap ada, tapi hanya tidak secara menyeluruh ya, secara sporadis tersebar. Gimana kira-kira menurut teman-teman? Ini kita belum membandingkan dengan perjanjian lama ya, baru kekristenan mula-mula. Kekristenan mula-mula. Kalau dibanding dengan Abraham bagaimana? Abraham itu umat perjanjian lama loh, tapi dia disebut bapak orang percaya. Gimana kira-kira? Tentu saja Tuhan Yesus tidak pernah merubah standarnya ya. Tentunya zaman perjanjian lama dan perjanjian baru itu punya ukuran yang berbeda. Tapi kalau dibandingkan dengan kekristenan yang mula-mula ya sama. Tapi sayangnya kalau dilihat dari standar hidup orang beriman yang benar, kita bisa lihat kalau hanya sedikit orang aja yang sungguh-sungguh telah berkategori sebagai orang percaya. Hanya sedikit saja, sedikit sekali. Buktinya apa? Kehidupan Kristen hari ini nggak ada bedanya dengan agama lain. Sampai memunculkan statement semua agama itu sama aja. Banyak jalan menuju Roma. Akhirnya kebenaran menjadi relatif. Nah, ini mengerikan. Heresi, falasi, bid'ah yang dikatakan dalam Galatia 1 ayat 8. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan Abraham, Abraham itu umat perjanjian lama, tapi dia berani meninggalkan segala sesuatu. Jemaat mula-mula juga begitu, tapi karena desakan aniaya ya. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Umat perjanjian baru di mana tidak terdapat aniaya secara menyeluruh. Coba bayangkan. Makin susah nggak kira-kira? Makin susah nggak? Kita diberi lebih, tapi dengan kondisi lingkungan yang justru mengkondisi orang itu untuk hidup nyaman ya. Nangkep nggak nih maksudnya nih? Kenapa saya bandingin sama jemaat mula-mula, kenapa saya membandingkan dengan Abraham? Jadi kalau ada sampai orang Kristen yang mengucap semua agama sama aja. Ya Tuhannya sama, hanya saja cara menuju Tuhannya itu berbeda. Nah ini persis. Akhirnya kehidupan banyak orang Kristen itu menjadi tidak berbeda dengan orang yang tidak percaya. Ya yang penting berbuat baik. Padahal kan bukan perbuatan baik saja yang dikehendaki Tuhan, tapi juga berkenan. Bukan hanya berkenan targetnya, tapi sempurna. Nah, karena hal tersebut, sampai akhirnya kita sulit membedakan apakah seorang itu orang percaya atau bukan. Karena sama aja kehidupannya dengan
orang non percaya. Dan akhirnya mau tidak mau kita membandingkannya dengan cara hidup Abraham. Umat perjanjian lama, ingat, umat perjanjian lama yang punya cara hidup meninggalkan segala sesuatu. Kita umat perjanjian baru yang tidak ada kondisi aniaya. Kalau kita lihat kehidupan Abraham yang kita yakini sebagai bapak orang percaya, coba perhatikan di Alkitab. Cara hidupnya itu berbeda dengan manusia sejaman. Nah, dengan menerima panggilan sebagai orang beriman dan bapak orang percaya yang keturunannya akan menjadi berkat bagi semua bangsa di bumi, maka hidup Abraham itu habis disita atau berakhir dalam rencana Allah. Tapi ini yang benar. Dan ini standarnya. Ini standar, ini nggak lebay. Jadi kalau ada yang bilang, gila ya lu komsel setiap hari, gereja mulu setiap hari, mau jadi ini, mau jadi pendeta gitu kan. Padahal ini standar loh. Ini standar, ini nggak hebat, ini standar. Bukan mau jadi pendeta, bukan mau jadi rohaniwan. Kita mau jadi seperti Yesus. Hidup Abraham itulah yang seharusnya menjadi pola atau cara bagaimana orang percaya di dalam perjanjian baru meneladani dan membangun dirinya. Jadi kalau perjanjian lama ya kita bisa pakai Abraham sebagai patokan. Tapi perjanjian baru, Tuhan Yesus. Jika pola kehidupan Abraham tidak dimiliki oleh mereka yang mengaku sebagai orang percaya atau orang Kristen, maka berarti sesungguhnya mereka belum beriman atau belum menjadi orang percaya yang benar. Kenapa Abraham? Itu kan pertanyaan ya kan? Karena Abraham punya cara hidup menanggalkan segala sesuatu. Dia disuruh keluar dari Ur Kasdim, di mana mestinya di situ dia udah nyaman. Dia bisa hidup dengan baik di tanahnya, tapi disuruh keluar. Abraham juga kan mempersembahkan anaknya, itu ujian iman Abraham yang terakhir tuh di Alkitab ditulis. Abraham kasih loh. Umat perjanjian lama loh. Belum ada Injil. Bayangin coba. Jadi kalau kita belum menanggalkan segala sesuatu, seperti Abraham, seperti Paulus, seperti Tuhan Yesus, berarti kita belum memiliki iman yang benar. Iman dari kata pistis ya, pisteo, artinya berserah penuh. Dalam bahasa Inggris, faithfulness, artinya beriman penuh, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kepada objek yang dipercayai. Nah, bagi anak muda kan hal ini susah ya. Saya juga masih muda dan saya tahu ini susah. Tapi tidak mustahil. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, teladan cara hidup model manusia yang dikehendaki oleh Bapa. Prototipe manusia yang dikehendaki Bapa yang ideal itu Tuhan Yesus. Abraham itu belum ideal banget. Tuhan Yesus itu yang ideal. Justru dia jadi manusia untuk meneladankan cara hidup yang sempurna itu. Mau ngasih tahu ke kita kalau kita tuh bisa hidup seperti yang Bapa kehendaki. Tentu melalui anugerahnya. Kita bisa. Abraham menerima panggilan istimewa dari Tuhan.
Dan Abraham harus membayar panggilannya dengan segenap hidup. Hidupnya beresiko. Tetapi sebenarnya orang-orang di Ur Kasdim yang tidak mengikuti jejak Abraham pun juga hidupnya beresiko. Hari ini juga kita punya kehidupan, meskipun kita nggak terlalu serius atau ada orang nggak percaya sama Tuhan, itu juga beresiko. Kenapa kita lebih memilih beresiko untuk hal yang fana daripada kita memilih beresiko untuk kekekalan nanti? Kita lebih milih mati-matian untuk mengejar sesuatu. Entah itu cita-cita kita, entah itu seseorang atau sesuatu. Jadi sama halnya dengan kehidupan Abraham yang memilih merespon panggilan istimewa dari Tuhan, kita juga. Orang percaya itu kan orang yang punya panggilan khusus. Masalahnya, panggilan itu nggak otomatis membuat keadaan kita berubah. Dengan panggilan itu kita dimampukan untuk mengubah kodrat. Bukan berarti kita yang dikasih panggilan itu otomatis kita mengenakan kodrat ilahi, tidak. Jadi kehidupan memilih Tuhan maupun tidak memilih Tuhan itu sama-sama berisiko. Mana yang kita mau pilih? Kita mau memilih hidup mengikuti jalan yang disediakan Tuhan melalui Tuhan Yesus, jalan hidup yang disediakan Bapa melalui Tuhan Yesus, atau kehidupan yang lain yang juga berisiko. Jadi seorang mau mengikuti panggilan Tuhan atau tidak, itu pasti tetap memiliki resiko. Nah, mengapa kita tidak memilih dan berani mengambil resiko dalam kehidupan yang beriman kepada Tuhan? Nah, banyak orang kan lebih memilih mengambil resiko mengikut banyak orang memilih untuk tidak mengambil resiko mengikut jalan Tuhan dalam keberimanan yang benar kepada Tuhan. Udahlah, jadi Kristen biasa-biasa aja, nggak usah terlalu ekstrim. Kita disamakan dengan orang yang fanatik agama. Paham nggak nih maksudnya? Kita baca Alkitab setiap hari, kita dengerin renungan setiap hari, dengerin khotbah setiap hari, dengerin lagu rohani setiap hari, ikut komsel setiap hari. Ada ibadah, kita sering ikut ibadah, terus dibilang udahlah nggak usah terlalu ekstrim lah. Kita bukan ekstrim, kita bukan fanatik agama. Kalau agama kita disiderai terus kita ngamuk-ngamuk, enggak. Kita fanatik, kita radikal ke Tuhan. Kita fanatik, kita radikal ke Tuhan. Nah, ini ada satu ayat yang menarik ya dan meneguhkan. Kita buka Roma 8 ayat 18. Oke, siapa mau baca? Roma 8 ayat 18. Sebab itu aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Iya, ini yang mesti jadi kekuatan kita ya. Kita menderita sekarang, kita menyangkal diri kan pasti menderita ya, sakit ya. Apalagi orang yang punya kemampuan bisa memenuhi itu, lebih sakit lagi. Kalau yang nggak punya fasilitas untuk memenuhi itu kan gampang ya. Misalnya nggak punya duit, terus pengen jalan-jalan.
Dia bisa menahan karena nggak punya uang gitu. Dibanding orang yang punya uang. Jadi penderitaan yang kita alami sekarang ini itu nggak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apa itu? Mahkota kehidupan. Apa itu? Dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Apa maksudnya? Apa gimana? Kan Apa maksudnya? Kita dikasih kesempatan untuk memimpin bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini gila. Ini sesuatu yang besar. Jadi kalau kita yang udah tahu kebenaran seperti ini, kita lebih memilih yang lain. Waduh. Berarti kita impulsif. Kita mau kesenangan yang cepat, tapi kita nggak pikir tuh resiko yang ke depan itu. Orang yang duniawi nggak mungkin masuk langit baru, bumi baru. Meskipun baik. Nah, dengan memahami ini seharusnya kita nggak ragu-ragu sama sekali untuk mempertaruhkan hidup kita tanpa batas untuk mempercepat kedatangan Tuhan, untuk mengiring pekerjaan Tuhan. Jadi nanti kedatangan Tuhan bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang kita nantikan. Bahkan kita mengambil bagian untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Semua rela kita pertaruhkan dan kita korbankan bagi Tuhan. Dan itu diperhitungkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan diam dengan usaha yang kita lakukan. Seakan-akan Tuhan tidak mendengar apa yang kita rasakan. The silent God. Tapi nanti kita akan buktikan. Dan orang yang berjalan bersama Tuhan itu, dia bukan yakin karena apa yang ia percaya saja, tapi ia meyakini apa yang ia alami. Apa itu? Berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan itu apa? Hidup kita yang disertai kebenaran. Dan kebenaran itu merubah karakter kita. Dan karakter kita mengubah sekeliling kita. Dan di situ ada damai sejahtera yang kita rasakan. Nah, ini kan bukan teori yang bisa dibagikan dengan kalimat, tapi harus dialami. Harus dialami. Jadi kita harus mengambil keputusan hidup dalam iman yang benar. Dan tidak boleh ragu-ragu untuk menempatkan panggilan sebagai satu-satunya isi hidup atau sebagai satu-satunya kegiatan memaknai hidup ini. Jadi semua yang lain itu hanya pendukung, hanya sarana untuk mengiring Tuhan. Kalau orang nggak bertuhan, dia pasti sebaliknya tuh, dia menjadikan Tuhan sebagai sarana untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi mengatasnamakan Tuhan. Berbeda dengan orang yang beriman benar pada Tuhan. Yaitu segala sesuatunya itu hanya sarana, hanya alat. Pertanyaannya gini, ini tadi udah di-mention juga ya. Kalau kehidupan di luar Tuhan itu juga beresiko, kalau sama-sama beresiko, kenapa kita tidak memilih Tuhan saja daripada dunia? Jadi kita berusaha menyesali sejak muda ya. Aduh, kalau gue nggak pilih Tuhan, aduh, pasti nyesel gue. Pasti saya menyesal. Daripada nanti kita menyesal pas tua gitu.
dengan keputusan sepenuhnya untuk mengisi hidup, untuk mengenal dan mengalami Tuhan, kita pasti bisa mengenal, kita pasti bisa menemukan Tuhan. Kita pasti bisa menemukan Tuhan. Masa iya orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh, masa Tuhan nggak memberi dirinya untuk ditemukan sama orang yang mencarinya? Bukankah Allah itu maha hadir? Allah itu lebih hadir dibandingkan entitas yang dinamakan iblis ya. Iblis itu nggak maha hadir. Allah maha hadir. Jadi kalau orang lebih, nah kecenderungan kita kan manusia lebih meyakini sesuatu yang bisa dirasakan, diraba, dilihat, dirasakan. Sesuatu yang material. Sesuatu yang imaterial dianggap tidak nyata. Tuhan itu nggak ada. Kalau Tuhan ada, coba buktikan. Gila kali. Kalau main jelangkung untuk buktiin setan, pasti datang tuh. Gampangan. Bukan berarti Tuhan nggak datang ya. Bukan berarti Tuhan nggak ada ya. Maksudnya gini, Tuhan itu nggak murahan. Tuhan itu nggak murahan. Kisah di Alkitab itu kan kisah Thomas ya misalnya. Kisah di Thomas itu kan untuk ngasih tahu ke kita kan. Udah ada pelajaran itu. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun tetap percaya. Jadi iman yang besar itu bukan iman yang memindahkan gunung, tetapi sekalipun gunung tidak berpindah, kita tetap beriman. Iman itu bukan saat Tuhan itu, kalau Tuhan ada coba buktiin Tuhan depan gue, terus Tuhan datang gitu. Tuhan datang tiba-tiba akhir zaman ya. Jangan dulu ya. Kapan aja sih sebenarnya sih. Kalau kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh sih kapan aja nggak masalah ya. Jadi kalau kita menuntut pembuktian itu sebetulnya iman yang bukan beriman ya. Kita percaya sama Tuhan tapi kita masih ragu gitu. Gampangnya gini. Pikiran itu ada nggak? Ada. Coba buktiin pikiran itu ada. Kasih lihat ke saya pikiran. Bisa? Bisa nggak? Sama kayak kalau orang bilang Tuhan itu nggak ada. Kalau Tuhan ada, coba kasih lihat ke saya. Nanti secara khusus kita bahas tersendiri tuh di pembahasan tentang mengalami Tuhan ya. Kalau setan itu murahan ya, Tuhan itu nggak murahan. Jadi untuk menemukan Tuhan, seseorang itu harus memiliki keberanian melepaskan dirinya dari segala miliknya dan hanya menunjukkan pikirannya dan segenap hidupnya bagi Tuhan dan kerajaan. Orang yang udah sampai tahap lahir baru ya, ini tahu ya, teman-teman tahu lahir baru ya? Lahir baru tuh bukan dia dibaptis terus langsung otomatis lahir baru, enggak. Lahir baru itu keadaan baru, hidup baru. Manusia lamanya sudah dimatikan. Jadi orang yang lahir baru itu kan tahapnya tuh gini. Metanoia, paranoia. Paranoia ini sejajar dengan lahir baru. Metanoia itu apa? Perubahan cara memandang, perubahan mindset. Kalau paranoia apa? Renungan kita. Ya itu namanya, nggak salah sih. Paranoia itu apa? Jadi kita bukan hanya sampai pada titik metanoia saja, tapi harus sampai pada lahir baru. Lahir baru ini yang sejajar dengan paranoia. Paranoia bukan dalam istilah psikologis ya, beda itu. Jadi paranoid.
Paranoia di sini artinya pergeseran selera jiwa. Pergeseran selera jiwa. Jadi orang yang lahir baru atau orang yang mengalami paranoia, baginya tidak ada sesuatu yang menarik dalam hidup kecuali Tuhan dan kerajaan. Nah, sampai di titik ini nih, bisa nggak orang yang udah lahir baru jatuh ke dalam dosa? Bisa? Bisa nggak? Sama kayak gini. Misalnya dulu ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk gitu yang kita punya. Misalnya ngerokok lah, taruhlah ngerokok. Terus dia udah bertobat tuh. Dia masih bisa ngerokok nggak tuh? Masih. Ya masih. Tapi masalah dia udah nggak mau ngerokok. Nangkep gak nih? Sama kayak orang yang paranoia. Orang yang paranoia bisa nggak dia jatuh ke dalam dosa? Bisa. Tapi masalah dia udah nggak pengen melakukan dosa. Nah, itu paranoia tuh. Jadi baginya nggak ada sesuatu yang lebih menarik selain Tuhan dan kerajaannya. Dan ia nggak berharap dunia itu dapat membahagiakan dirinya. Tuhan Yesus tuh jelas tuh di Injil Yohanes 4 ayat 34. Coba kita buka. Oke, dibaca. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, sampai titik ini. Makananku atau rezekiku adalah, atau puasku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Kalau kita belum melakukan kehendak Bapa, kita belum menyelesaikan pekerjaannya, ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita. Ini target kita nih. Emang bisa? Bisa. Tuhan Yesus sudah buktikan. Paulus sudah buktikan. Rasul-rasul Yesus yang lain sudah buktikan. Nah, sekarang tugas kita menjadikan ini sebagai studi kasus. Sebenarnya bukan studi kasus juga sih. Kalau studi kasus kan eksperimental ya. Artinya bisa kita belum tahu apakah ini berhasil atau enggak kan. Tapi ini udah ada contohnya. Jadi buat apa kita ragu? Tuhan itu dapat mengenali loh. Tuhan itu dapat membedakan loh. Apakah kita itu memilih dia atau enggak. Kita mungkin bisa menipu orang. Bahkan menipu diri sendiri. Tapi Tuhan nggak bisa ditipu. Aku memilih engkau Tuhan. Nah itu hanya dengan mulut. Dengan pikiran. Tapi kenyataannya bagaimana? Jadi orang yang memilih Tuhan itu apa? Orang yang memilih Tuhan itu apa? Alkitab katakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kenapa? Pasti dia akan lebih mengasihi yang lain. Jadi memilih Tuhan itu apa? Memilih Tuhan artinya adalah menanggalkan segala sesuatu yang lain. Abraham punya anak kesayangan, siapa? Ishak, tapi dia tidak menjadikan anak kesayangannya itu sebagai hartanya yang paling berharga. Tuhan minta, dia kasih. Nah itu ucapan syukur kita ya. Terima kasih ke Tuhan. Kita terima dari Tuhan, kita kasih ke Tuhan kalau Tuhan minta. Jadi mereka yang memilih Tuhan sebagai pilihannya pasti berani meninggalkan segala sesuatu. Artinya tidak menghargai apapun
demi kepentingan bisa mengenal Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Bukan berarti kita nggak boleh senang ya karena jalan-jalan. Bukan berarti kita nggak boleh senang karena punya sesuatu. Bukan itu. Tapi kalau itu menjadi sesuatu yang lebih berharga dibanding Tuhan, itu menggantikan Tuhan, berarti kita belum memiliki iman yang benar. Jadi pertanyaan konyol yang nanya, ya bukan berarti ini ngeremehin ya. Kok bisa ya orang yang sekolah tinggi teologi sampai S3 dia pindah agama? Kok bisa ya seorang rohaniwan dari Kristen pindah agama? Apakah dia sudah menemukan iman yang benar gitu kan? Dia sudah menemukan iman yang benar. Dia bukan menemukan iman yang benar, tapi dia belum punya iman. Dia belum punya iman yang benar. Orang yang punya iman yang benar pasti dia nggak akan tinggalkan Yesus. Paulus tuh contohnya. Perkataan Paulus jelas. Bagiku segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalanku akan Kristus jauh lebih besar daripada apa. Sampai pada kalimat, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tadi saya mau buat tato ayat itu ya, Filipi 1:21, tapi kayaknya nggak perlu ya. Harus ditato dalam hati itu. Bagiku Kristus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi orang yang memilih Tuhan tadi apa? Orang yang berani meninggalkan segala sesuatu. Wah, buat anak muda nih kelihatannya ekstrim ya. Apalagi buat orang yang jarang mendengar hal seperti ini. Tapi saya mau ingatkan sekali lagi, di awal tadi udah di mention. Ini nggak ekstrim. Ini standar. Ini standar. Jadi kalau kita memilih Tuhan, meninggalkan segala sesuatu, dilihat dari apa? Dari pilihan-pilihannya dalam mengalokasikan waktu setiap hari. Apakah menyisihkan waktu untuk Tuhan, ataukah menyisahkan waktu untuk Tuhan? Kebanyakan orang kan hanya menyerahkan remah-remah hidupnya, sisa-sisa tenaganya untuk Tuhan. Kembali kan, bekerja keras siang dan malam untuk mencari uang. Alkitab bilang tuh, musuh Tuhan uang ya. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ya bukan uang ya sih, cinta uang. Tapi kan uang itu jadi daya pikat. Jadi dari mana dilihatnya? Ya dari waktu. Kita mengalokasikan waktu kita untuk apa? Apakah kita menyisihkan atau menyediakan waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan? Kita lebih memilih berdoa, ikut pendalaman Alkitab, komsel, itu semua kan pilihan. Atau kita lebih memilih melakukan kegiatan lain. Nah, ini juga bisa dilihat dari penggunaan potensi atau sumber daya yang kita miliki, entah itu uang, entah itu jabatan atau posisi. Kalau seorang memandang bahwa dunia dapat memberikannya kebahagiaan, bahkan dapat menandingi atau mengimbangi ketenangan, kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan dari Tuhan, ini penghinaan ya, penghinaan, sebuah pelecehan terhadap Tuhan. Orang-orang seperti ini yang harusnya dia punya waktu, ngasih waktunya untuk kegiatan membangun kerohaniannya, tapi malah
mengisi waktunya dengan hal yang tidak membangun, orang-orang seperti ini yang masih dalam keadaan seperti ini pasti sangat mudah melakukan pelanggaran dosa dan meninggalkan Tuhan. Nah, kualitas itu akan teruji bukan pada saat kita ada di dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Kan pada saat kita ada di pertemuan ini kan kesannya, wah ini kita semangat gitu ya. Kita semua kelihatan benar. Tapi nanti setelah ini, pilihan-pilihan kita akan diuji. Kemana kita mengalokasikan waktu kita? Untuk apa segala sesuatu yang Tuhan percayakan kita gunakan? Oke, saya rasa kita cukup sampai sini dulu ya. Amin.